Di sana juga main, kita aktif juga di hotel travel. Hotel travel. Hotel klasik. Nah, gitu. Itu legenda juga tuh. Iya. Klasik juga ya. Iya. Klasik sudah lama ya. Udah lama. Travel juga legenda sih. Iya, jadi Kata teman saya sih. abang kali pernah nih. Jangan-jangan kita pernah ketemu nih. Meskipun lu bayar, cuma kan lu tetap aja tuh statusnya. Iya, daging mentah yang sembarangan banyak bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang kehidupannya dari kecil sudah terbiasa dengan padatnya ibu kota, apalagi di pinggiran ibu kota. Dan narasumber saya ini punya pengalaman hidup yang banyak bisa kita kulik ya. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja Niri Simbirnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Bang Niko. Iya, siap. Selamat malam Bang. Malam juga. Gimana kabarnya Bang Niko? Baik Bang. Baik ya. Baik. Puasa tadi? Puasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi habis pulang kerja buka puasa langsung jalan ke sini nih. Iya. Tapi masih fresh kan ya Bang ya? Fresh, sudah ngopi tadi. Wah mantap. Oke. Bang Niko, jadi Bang Niko nih punya pengalaman cerita hidup yang mau dibagikan dengan kita ya. Betul. Oke, biar penonton gak lama-lama Bang, silakan Bang, dimulai aja. Oke Bang, gua Niko, seorang anak kecil yang hidup di pinggiran kota Jakarta. Lebih tepatnya di Cengkareng ya. Kapuk ya. Kapuk, oke. Jadi udah terbiasa di masa kecil gua tuh ya bergutat atau berkumpul dengan orang-orang yang mungkin latar belakang kalau bahasa kerennya SDM-nya rendah. Ya. Bahasa sekarang nih ya, iya. SDM rendah. Cuma lebih di spesifik gimana tuh maksudnya? Jadi keseharian di lingkungan gua tuh Bang, anak kecil aja. Ya contoh gua pribadi udah kenal dengan dan juga ya hal-hal yang kriminal lah ya. Oh gitu. Oke. Ini di Kapuk kan ya? Di Kapuk Bang. Muara ya? Kapuk. Cengkareng lebih tepatnya ya? Kelurahan Kapuk. Oke. Gitu. Terus ya berselang waktu ya di masa kecil gue juga gue udah kenal yang namanya Bang. Umur berapa Bang? Umur 12 tahun gue udah megang-megang. Anjir. Oke. Iya, benar itu Bang, nyata. Gue udah dititipin abang-abangan gue untuk waktu itu inget harganya 15.000 ya. Iya. Tahun berapa tuh? Ya masa kecil gue di tahun 2003 lah ya. 2003. Itu 15.000 yang pahe itu ya? Iya, pahe paling murah. Yang masih banyak bijinya Bang. Iya. Umur 12 tahun tuh Bang? Iya, karena gue ditinggal bapak gue tuh bokap papa ya. Di umur 10 tahun gue udah jadi yatim, terus nyokap udah kabur lah, nggak tahu kemana, gue nggak tahu, gue diurus sama nenek sama adik-adik bokap. Akhirnya bandel tanpa asuhan. Dan dikenal di Kapuk gue si Miko anak yatim yang bandel lah. Kalau orang tetangga bilang jangan main sama si Miko. Dia mah anak nggak ada pendidikannya ibaratnya, nggak ada yang dididik gitu, nggak ada yang dididik. Kurang lebih seperti itu. Sakit juga sih ya yang gue ingat. Nah berjalannya waktu gue besar di situ, ya masa kecil gue jaga biliar juga Bang. Sekolah jaga biliar gue. Selain gue ya jualan apa aja lah, misalnya jualan, gue pernah ngerasain jadi pemulung pernah. Terus juga ngamen pernah gitu kan. Ya terakhir jaga biliar. Nah gue kenal dari biliar tuh Bang. Biliar sambil main cekinya ya. Main kartu ya. Main ceki, nggak inget pulang sampai bahasanya engkong gue atau kakek gue nyariin gue saking nggak mau pulang karena gue mau nyari duit, tahunya mau nyari duit. Dikenalin dengan orang-orang yang begitulah yang setiap hari. Terus gue ketemu juga anak-anak sekolah yang udah cewek cowoknya udah make di depan gue. Ya seperti itu Bang. Di Kapuk. Jadi
dari kehidupan gue itu ya gue mengenal NKB ya, atau lah ya bahasanya ya. Gue juga sempat ya megang-megang dan awalnya dikenalin sama adek bokap juga. Adek bokap juga doyan juga gitu kan. Hampir tiap hari dia konsumsi itu gitu. Kalau nggak pakai itu lemas kakinya, dengkulnya. Bebas banget di situ ya. Bebas ya, pakai asap aja ibaratnya ya. Bebas lah, di depan rumah polisi lewat gue nggak takut. Waktu itu zaman gue kecil. Gokil ya. Itu gue ngeliat sendiri ada yang ngelinting, abang-abangan gue, sebelah gue, tetangga gue. Bebas. Ngambreng. Gila ya. Iya, di kapuk gitu. Terus ya beranjak dewasa gue kenal biliar ya. Di biliar akhirnya gue ketemu lah teman-teman yang udah mulai ya menjurus ke bisnis, usaha. Nah, teman kecil gue usaha laptop, jualan laptop, dan berkembang di situ. Nah itu akhirnya gue ajak dia untuk kenal dunia malam. Iya, dia emang anak polos baru jadi orang kaya lah, orang kaya baru lah ya. Akhirnya gue ajak dia, yuk main yuk. Pertama ya ke Royal dulu. Royal, daerah Gedong Panjang. Bang, ke Royal dulu bang, yang murah dulu bang. Legend. Iya kan, yang bangsanya kalau mau penghabisan 30.000 gocap hajar. Gitu ya. Nah dari situlah terus ketagihan, dia juga ketagihan. Nah sampailah gue ya ke Mangga Besar juga, hampir yang ada di Mangga Besar hampir gue datengin, termasuk ya salah satu hotel ternama yang di situ, inisialnya ya mungkin CS lah ya. CS gitu, CLS atau iya. Ya ada ya, ada kan, tahu kan pinggir jalan ya. Dan ya baru tuh gue ajak lagi dia muter, ujung-ujungnya ya udah buat happy ke Kalijodo. Ke Kalijodo bang. Jauh banget sih. Iya, karena duit banyak di situ bisa puas bang. Bisa berapa kali, kalau tempat lain agak, apalagi Mangga Besar. Ya, jadi budgetnya gede, nggak puas lah kalau di Kalijodo kan. Puas banget, ya kan. Nah, terus gua hampir seminggu bisa 2-3 kali ke sana, sampai gue punya langganan di salah satu kafenya itu ya. Cewek itu juga respon karena gue kasih tip mulu kali awalnya. 50.000 inget banget gue tip. Emang gue udah incer sama gue. Gitu ya, inisialnya W yang gue kenal tuh cewek. Wiwi. Ya misalnya Wik lah. Terus kontak ganti nomor dulu kan, masih handphone biasa ya. Paling keren dulu apa sih, BlackBerry atau Nokia gitu ya. Ya Nokia sih, Nokia yang udah sejata umat ya. Habis itu baru BlackBerry. Iya, baru BlackBerry kan. Nah di situ tukeran nomor, kira berlanjut ya, menjalin hubungan tanpa status lah ibaratnya. Gue jadi laki-lakiannya dia untuk ngejagain dia bahasanya. Gitu, karena dia perantau, dia kerja di situ dengan 2 orang temannya juga datang. Dia dari Jawa Tengah. Gitu, kenal gue langganan ke situ terus ya. Akhirnya gue juga dikenal sama orang-orang situ. Nah akhirnya ya udah, ternyata temen gue itu sama kayak gue, punya cem-ceman di situ bang. Ya kita akhirnya ngekos bareng ya kan. Tiap hari gue dari Kapuk hijrah ke daerah Jelambar ya, ngekos bareng sama dia. Jam sore gue anterin dia ya kan, ntar subuh jemput lagi. Antar pulang, antar jemput kerja ya. Jadi kehidupannya begitu aja bang, setiap hari. Ya sama ya, kadang-kadang pakai si putih atau ubud ya, bareng gitu kan sama dia. Itu emang bagus bang. Kalau buat berhubungan mantep itu bang. Iya buat kongel. Kongel ya. Gue sekarang udah ngeri bang ngomong-ngomong. Udah takut, udah taubat. Coba. Jadi habis pakai putih, terus beraksi tuh. Iya. Itu bisa
gila dah ya. Cukup bagus bang, boleh dicoba. Nah terus gue seperti itu. Pernah juga gue jenuh, emang sempat jenuh ya. Terus gue beralih ke yang lain, cewek yang lain yang ada di Kalijodo juga. Inisialnya D. Dara dah, sebut aja Dara. Iya. Nah akhirnya masih Dara ini nih, gue sempet ya dicekcokin sama yang si W ya kan. Sempat ketahuan karena cuman beda berapa tempat doang gitu kan. Nah akhirnya udah gue cekcok, berantem kan gitu ya. Sempet gue juga ibaratnya rela lepas tangan, lepas kontrol gitu kan. Si W ini. Nah akhirnya gue berjalan lagi, menjalani hubungan sama si Dara lebih lama bang. Lebih lama. Sama si W mungkin ya cuma beberapa bulan ya. Kalau masih Dara ini hampir 2 tahun dan hampir mau ngajakin gue nikah beneran jadi suami istri. Nah masih Dara gue lebih lagi bang. Itu wah kalau dibilang nih gue nggak bisa jalan dah tuh gue ibaratnya gara-gara kongel terus. Iya pokoknya nggak ada stopnya, hampir nggak ada stop dulu. Iya pulang hajar setiap hari gitu aja gitu. Ya akhirnya gitu bang, dia telat dia. Ya telat katanya udah hampir 2 bulan. 2 bulan, oke. Iya hampir 2 bulan katanya. Dia juga nggak kontrol namanya gitu kan. Ya gue mah mindset gue kan gitu bang. Pikiran kalau cewek gitu mah ke semua orang, takutnya lu lupa bukan nama gue kan gitu ya. Gue sempat gue cekcokin juga, gue ribut di kosan kan sama dia. Gue nuduh dia gitu, dia juga ngeyakinin gue sampai gue dilempar gelas kan gitu ya. Tapi kalau sama si Dara ini pakai safety nggak? Enggak. Oh nggak pernah pakai safety. Lebih enak nggak pakai. Buang di dalam. Buang di dalam, saking ya bang. Ya pokoknya. Cuman dia enak ya, cuman kan mindsetnya gue, dulu kan pikirannya gue bukan salah satu cowoknya. Ibaratnya mungkin dia juga ada lagi. Mikirnya gitu bang. Gue mah happy aja dah, bebas aja dah gitu bang. Dengan begonya gue ya udah gue mau taunya kenal gini. Nah dia sempat gitu emang ngajakin gue serius yuk yang gini. Gue bilang gue kan belum jelas, gue baru ikut-ikutan teman gue kerja gawe-gawe gitu doang bang di laptop kan gitu, usaha dia. Nah akhirnya gue pusing tuh, wah udah dah gimana dah. Ada kasihan juga sih jujur separah-parahnya. Gue seberangkat-berangkatnya gue gitu. Ada hati nurani kecil bang. Maksudnya kasihan juga. Ya coba dah gue terima gitu. Tapi kan gimana nih gue kasih solusi. Kalau gue mau gak? Ya udah gak apa-apa yang. Lagian aku juga kan masih banyak utang di mami kan gitu. Kalau mau keluar. Dia terikat di dalam. Iya bang. Jadi semua yang gue tahu ya. Kalau cewek yang kerja di Kalijodo itu atau di tempat-tempat begitu, dia dipinjemin duit dulu bang. Karena si W sama si D ini ngomong sama gue dua-duanya hampir sama. Dipinjemin dulu buat alasannya ke kampung. Oke, jadi lo secara tidak langsung lo punya hutang nih. Iya. Yang harus lo bayar. Iya, kalau lo mau keluar gitu. Contoh kayak teman gue, dia berhasil ngeluarin ya udah sekarang jadi suami istri. Nggak tahu nih kabar gimana lagi gitu kan. Nah gue belum punya duit bang buat mengcover dia gitu, buat bayar utang dia. Tebusannya? Dia katanya masih kurang 40 juta lebih lagi. 40 juta? Iya. Terus dia sengaja dijebak gitu ya? Iya. Tapi uangnya dia terima? Diterima di kampung, pas dia di kampung ya udah diterima. Dia kesini malah nggak bawa duit bang katanya. Jadi abis di kampung aja terus sama buat ongkos doang katanya gitu. Gitu. Terus ya gue sempet nyari dukun tuh bang, dukun buat, atau kerennya mah ke dokter mah nomor 2 kedua. Tapi gue cari dulu dukun urut bang dulu bang. Gue karena gue ingat pernah cerita orang tua ada dukun yang bisa begitu di daerah Kapuk. Gue coba cari tuh bang, gue muter bang sama dia tuh. Ya dibilang pusing, dibilang enggak ya. Gue ada santai, cuman hati nurani susah bang. Gue ada kasihan juga sama dia maksudnya gitu. Oke, udah ada rasa lah. Iya, dia kalau sama tamu mah pakai
bang. Kalau sama gua enggak, ya mungkin yang gua mikir masih begitulah, masih ya benar kali sama gua gitu kan. Nah perjalanan waktu gua muter bang dari jam 1 lah ya, 1 lewat. Gua muter, gua cari nggak ketemu tuh bang. Katanya alasannya lagi di kampung, katanya si nyainya ini. Nah akhirnya ya jalan keduanya ke dokter. Ke dokter tapi gue sempet takut juga kan. Ke dokter, dia mau ke dokter kan jarang juga yang berani kan gitu ya. Akhirnya mentok-mentok gitu bang, apa, nanas muda. Jalan terakhir nanas muda gue beliin terus di daerah Angke kan. Di situ terus gue beliin di daerah Angke. Setiap hari dikonsumsi ya kan, di jus. Kadang-kadang gue ke tukang jus, gue jus nanas muda campur kapur lah apalah, campur gitu ya biar panas. Nah alhamdulillah nih bang, maksudnya ada kayak semacam gumpalan pas dia lagi katanya. Terus nggak lama ya, selang berapa waktu gue lagi jadi lagi bang. Oke, jadi telat lagi. Yang itu udah berhasil tuh. Udah berhasil, udah seger ya kan. Udah seger, jalannya berapa bulan begitu lagi. Ya saking kita nggak kontrol sih bang kayaknya ya, karena pengaruh si ubi itu dan mungkin yang lain-lain ada minum ya. Iya. Jadi mungkin kejebolan lagi. Nah akhirnya buru-buru, tapi belum lama bang, baru cuman seminggu atau minggu. Jadi buru-buru. Nah itu mah langsung minumin obat bang, obat-obat keras diminumin sama dia. Ini yang parahnya kasihannya di sini. Obat diminumin, konsumsi obat-obat keras sampai dia sakit ya, ibaratnya pendarahan iya pernah. Kan akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh. Ya sempat dokter juga analisanya ya ini apa gini-gini. Cuman gue bilang, dok ini ya emang, gue bilang dokter mungkin lebih tahu kali ya karena ada zat obat-obat gitu ya. Iya saya nggak mau punya anak ini kan. Nah, kalau ditanya detail mah, nah sempet juga hampir ngeri gue bang, takut tuh dokter mungkin lapor ya gue mau dia. Akhirnya ya udahlah, mumpung dokter itu belum banyak tahu, gue ambil keputusan, gue tarik dah, udah berobat di rumah aja, konsumsi yang herbal gitu bang, buat ngilangin obat-obat pengaruh obat keras itu bang. Sampai dia berbulan-bulan nah utangnya numpuk bang. Utang di maminya numpuk, biarin, yang penting dia sembuh dulu. Kondisinya udah lemah gitu kan, udah sakit. Nah oke lah ya, udah terus membaik gitu kan keadaannya. Habis itu sempet nih gini nih, gue pernah kejadian sama dia tuh, gue selingkuh lagi. Gue selingkuh lagi bang. Ya gue ngakuin sih, gue waktu itu gue selingkuh lagi. Gue nakal lah ya dulu, main perempuan lagi. Di saat dia udah percaya sama gue, dia udah mulai sembuh, gue selingkuhin gitu. Sampai akhirnya gue ya sama si cewek ini nih, gue putusin, gue udahin, tapi gue tetap bertahan sama dia nih, si D ini, cewek yang baru ini. Walaupun gue sempat ya umpet-umpetan gitu ya, akhirnya dia juga berantem bang. Jadi berantem, ternyata ya dia ada yang bilangin teman-temannya tuh, si ini masih satu lingkungan itu juga si perempuannya. Iya bang, di situ kan rata-rata begitu bang semuanya, sama cewek-cewek nggak jauh-jauh gitu. Dia berantem bang tuh. Dia berantem. Ya ada GR-nya, ada kasihannya gue. GR-nya karena gue direbutin. Jelek-jelek gue direbutin. Jadi kasihan juga di situ kan. Ya udah gini-gini gue udah. Kan ada bahasa dia, milih aku apa milih dia gitu kan. Ya gue pilih ya si D ini karena gue tahu perjuangannya. Ya udah. Nah gue tinggalin, walaupun gue sempat tuh masih cewek yang itu, gue bang, ya biarin lah, gue terima resikonya ya, gue yang bandel kan gitu ya. Gue bertahan sama dia, masih darah. Terus nggak lama keluarganya datang bang
Oke. ke kos-kosan. Gue disuruh ngilang dulu bang. Bapak emaknya katanya datang si D ini. Yang bapak sama ini datang ke kosan. Ada ibu kosan ngebilangin. Gimana mau ketemu gak? Ntar aja jangan. Gue belum siap. Saya bilang. Udah lu aja temuin. Ngobrol-ngobrol gini-gini. Dia belum terbuka tuh bahwa ada cowok di sini untuk udah kayak suami istri ya, untuk ngejagain dia gitu maksudnya. Nah akhirnya berapa hari ya dia cerita orang tuanya main ke rumah gitu, ke kosan. Emang nanyain tuh katanya. Orang tuanya nanyain. Katanya kamu udah punya cowok gini di sini. Ya kan namanya anak gitu kan ngebohong ya pasti ya. Kerjaannya juga dibohongin bang. Orang tuanya dibohongin soal kerjaan. Iyalah pasti. Dia taunya di kampung itu dia ngasih duit ke emaknya, terus dia berangkat. Tapi nggak tahu itu duit hasil ya DP dulu bahasanya dari mami gitu. Orang tuanya kan nggak tahu bang, taunya kerja gitu kan. Nah akhirnya ya udah ngebohongin orang tuanya. Balik tuh gua udah nggak ada, aman ya, udah pulang kampung kan, udah naik bis lagi katanya atau travel atau apalah gitu. Kok gitu dia bilang bis sih kayaknya. Kira gue bilang udah aman nih, udah gue balik. Nah, balik lagi aktivitas seperti biasa bang, nganterin dia tiap sore, ya kan, ya bareng sama saudara sepupu gue si Kardian ya, ada namanya si Kardian, dia punya cewek juga si Cua ya, cewek dia tuh sama, nggak jauh sebelahan sama gue ngekosnya. Dan gue pernah kejadian bang di Kalijodo Tersrut, sampai ada pengeroyokan, gue sempat di Polsek Cengkareng. Gue kejadiannya di kapuknya, gue ngerok orang gitu kan. Ada perjanjian tuh dijamin sama mami, ada di kapuk namanya Mami Suntek dikenalnya ya. Masih ada sekarang? Ada tapi udah sakit, udah tua. Orang kaya juga bekas mami emang bener, yang punya biliar, Mami Suntek. Nama suaminya ini Papi Suntek, dikenalnya di kapuk. Nah si mami yang ngejamin gue udah anak orang, yang gue kabur berenam kan gitu ya. Gue udah pokoknya zaman jahilnya lah, gue nggak peduli, gue lagi dia ngeliatin gue gitu ya. Dulu mah ya kalau orang tua kan prinsipnya gini ya, lo anak laki kalau buat berantem nggak apa-apa. Gue mikir gitu, tapi kalau nyampe lo karena NKB ya itu bodo amat, nggak bakal ditebus kan gitu ya. Nah selang cerita begitu bang, terus ya gue di dunia malam gue disebutnya jadi, karena keseringan ke sono jadi ada sebutan anak macan. Keseringan langganan ke sono, akhirnya gue di situ Tasiau, terkenal Tasiau, mungkin lu tahu kali bang Tasiau, nggak tahu bola setan di situ ada. Itu terkenal banget Tasiau tuh kalau di Kalijodo. Apa itu Tasiau itu kayak permainan dadu juga bang. Nah bola setan itu kayak semacam kotak, dia ada nomor-nomor tapi bolanya dimainin, dikelindingin. Ntar ngubeng sendiri tuh bang. Oke, jatuhnya di mana? Iya. Nah gue kan di situ, ya ibaratnya gue sama teman gue di situ ya jadi bolak-balik mulu. Ada yang main judi, minta beliin rokok, gue yang beliin gitu bang. Jadi anak macan kesuruh lah gitu ya. Nyari duit tipnya bang biasa bang. Cuman ya tetap kalau namanya di Kalijodo itu mah ya udah setiap hari orang, karena yang nggak bayar kalau lu mau duit tuh gulung noh gitu. Dia nggak bayar tuh gini. Ntar dikasih sama bos kafe tersebut buat jadi keamanan bayangan lah bahasanya gitu. Terus beralih lagi bang ke daerah Mangga Besar, gue main. Gue sempat main ke Mangga Besar ke CLS itu. Ya sama gue sepupu gue pada main ke sana. Sepupu gue kebetulan sales mobil dia bang, kenalannya maaf ya yang ada bintang-bintangnya lah ya. Dia sales mobil di Kemayoran gitu. Di sana juga main, kita aktif juga di CLS itu atau di ya TRL ya. Ada tuh kan. Apa ya? HTL TRL ya, mau disebutin nggak? Sebut aja. Hotel Travel. Hotel Travel. Nah, itu hotel legenda. Klasik, nah gitu. Itu legenda juga tuh. Iya. Klasik juga ya. Iya. Klasik sudah lama ya. Udah lama. Travel juga legenda sih. Iya, jadi Kata teman saya sih. abang kali pernah nih. Jangan-jangan kita pernah ketemu nih.
Iya, terus ya sama bang, nggak jauh beda dengan dunia malam gitu aja. Ya, Mangga Besar ya tempatnya lah. Ya, terus ya mungkin yang Bonanza dulu ya kan masih ada. Ya banyak lah ya legend-legend di sono banyak ya. Di situ ya cukup sering sih karena emang selalu sepupu gua tuh kalau ngajakin yuk ke situ, ke dua tempat itu aja, Klasik dan Apple. Oke. Sama ya gitu sama teman-teman yang seperti ada bintangnya lah rasanya. Itu yang mungkin langganan beli mobil kali ya. Jadi ya udah capek kali bang ya gue ya di dunia malam mulu, di dunia begituan nggak jelas juntrungannya bahasa orang Betawi. Apapun gue lakuin buat beli NKB, motor temen gue gade gitu kan. Terus ada di jalan besi-besi apa pipa gue godot-godotin tiap malam, nggak ada yang berani ngusik gue bang, sama teman-teman gue nggak ada yang berani tuh anak kapuk. Gue cukup juga ya? Bener bang, tabung gas gue pokoknya siapa aja lah sampai ke mangkok-mangkok tuh bang. Temen gue tuh punya mangkok, emaknya mangkoknya dijual bang. Motor temen gue tinggal di dalam bang, di Ambon buat tukar jaminan. Tapi lelah bang lama-lama. Walaupun kelihatannya emang hebatnya setan gitu bang ya. Duit ada aja bang kalau buat begituan. Dari mana juga kayaknya ada. Nah, gue udah capek. Hidup begini mulu, udahlah pegel. Di 2009 gue stop, gue nyari jodoh yang benar. 2010 gue taubat, gue datang ke salah satu guru spiritual yang cukup dikenal di daerah Jakarta Barat ya. Dikasih tahu temen awalnya, katanya bagus di situ untuk penyembuhan kalau lu mau sembuh. Nah kebetulan di 2010 itu adik bokap meninggal bang, gara-gara pendarahan. Gue lagi tidur, dikabarin, Assalamualaikum, tok tok tok, Mik, bangun. Saya nggak bangun, terus pas saya bangun sadar, kenapa? Dikabarin sama teman saya yang sama pemakai juga. Om Boy udah nggak ada katanya di RS Cengkareng. Nah di situ saya langsung mikir, mungkin ini kali pendarahan otak, karena saya tahu sorenya dia pun masih aktif, kayak ya sisa-sisa kerak itu campur kopi, campur itu. Sisa-sisa kerak. Iya, temen gua aja bilang lu mah gila Mi sama Om Boy, keraknya nyampe di beri juga. Sampai segitunya ya. Saking, aduh, dah saya lihat. Tobat dah saya di situ bang. Ustadz, pokoknya apain saya biar saya sembuh. Saya pengen punya keluarga di 2010 ini. Karena mungkin ada cewek yang mau nerima saya. Kalau emang bisa sembuh, saya berterima kasih dah sama Ustadz nih. Saya mau jadi orang benar. Akhirnya diarahin tuh, diceramahin selama dari malam ketemu subuh diceramahin. Ya udah besok jam segini, lu datang ke sini. Kita ritual penyembuhan. Yang penting lu nya niatnya benar ya. Gini didoain. Nah akhirnya di situ kejadiannya penyembuhannya gini bang, di ritualin tengah malam. Tengah malam gua dimandiin dengan ramuan-ramuan daun-daunan herbal yang ramuan dia lah ya. Gua tadinya ngamuk tuh masih nggak tahu kenapa ya. Kayak hawanya masih susah bang, atau setannya kali ya. Pas gue diminumin air itu gue kayak orang mau ngamuk gitu, panas hawa badan gitu kan, nggak nerima, sempet parah dah. Dan sempet ini juga gejala SK juga, lemas. Kan gitu ya. Lemes, dengkul, udah kayak apa tahu kayak mau copot. Dipaksa terus diobatin, pokoknya dipapah, dipaksa, direndam di kolam, dimandiin, digebrak dah badan, dah udah kayak apaan tahu dah, sambil didoain. Nah udah kelar subuh selesai, begitu terus berapa hari penyembuhan tuh. Sambil di ngajiin, maksudnya didoain sama dia. Ikut ngaji gitu kan, nih di majelis ayo gini udah ngaji lo ya, terus gini ya udah tuh saya ikutin bang. Tapi ya namanya hawa gitu kan susah bang, lama. Ya mungkin si Ustadz juga serius kali ngobatin dia. Alhamdulillah bang,
hilang bang semua bang. Hilang semua ya. Sugesti juga udah nggak Nggak ada, sugesti nggak ada. Udah nggak ada. Bener bang, sampai sekarang bang. Total. Oke. Bener sampai sekarang. Dan gue ngucap sama calon bini gue, sama calon mertua gue tuh, mak kalau saya nanti punya anak nih sama dia berjodoh, anaknya laki, bener-bener saya tobat. Oke. Setelah berhenti total itu tobat terus ketemu sama istri ini. Udah ketemu sebenarnya, Nah, tapi di mana tuh? itu di situ Pos Duri, dekat nggak jauh-jauh dari Angke. Pos Duri, ketemu di situ. Dia tahu masa lalunya. Saya ceritain bang, saya mah orangnya bilang polos saja, cerita. Saya cerita, tapi dia mau nerima. Hebatnya dia mau nerima. Itu Terus dia mau nerima. pekerjaannya abang apa waktu itu? Ya luntang lantung bang, Oh masih lontang-lantung. luntang lantung gak jelas. Percaya gak? Ya anak pertama aja lahir, gua nggak punya duit bang. Bener di Budi Kemuliaan. Bener gua nggak punya duit. Terus gimana? BPJS sama bantuan seadanya dari nyokap. Oh, waktu itu nyokap masih ada ya? Iya, nyokap mah ada terus sampai sekarang. Masih ada Bokap sampai yang nggak ada mah. Bokap yang nggak ada. Oke. Gitu. Kalau mertua mah ada dua-duanya. Oke. Nah, Gitu. Didukung sama orang tuanya, dia juga didukung. Gitu. Yang penting jangan ngulang lagi. Gitu kan. Gue lupain semua kontak-kontak yang si W, si D apa. Gue bersihin kontaknya di telepon, di handphone ya telepon. terus sehari-harinya gimana bang? Ya bantuin di pasar. Mertua kan jualan di pasar di Pos Duri. Oke. Iya, Dari situ bantuin di tuh pasar, penghasilannya. dagang-dagang, ya kan. Ikut dagang, terus bini juga nyoba, ada modal, boleh minjem 5 juta main laptop lagi bang, main laptop. Oke. Deketin teman lagi, masih diterima. Gua punya duit nih 5 juta awal nih. Pasang iklan bang, OLX bang. Ya waktu itu, boleh kan nyebutin OLX ya? Aman, aman. OLX maju bang waktu itu bang. Maju, benar-benar berkah setelah taubat itu. Kehidupan gue punya anak 1, terus disusul setahun 2 bulan, nyusul lagi punya anak lagi kedua. Oke. Cowok dua-duanya jadinya. Nah di situ benar-benar gue udah plong, seger, gini, keuangan meningkat bang. Oke. Ya laptop tuh OLX dulu, wah mantep bang, hampir tiap hari gue COD nganter, laku bang. Dengan barang yang murah ya, build up ya, barang build up gitu, yang kualitasnya bagus walaupun second build up juga. Nah dari situ terus berjalan sampai kemarin 2018 gue pisah. Bisa. Goyangannya di istri gue bang, dari ustadznya, si ustadz gue ngebilangin ya ini mah goyang. Gue balik tuh ke ustadz yang ngobatin gue, minta nasihat. Gue panggil istri gue sampai mertua gue di situ sama si ustadz. Dibilang, wah bini lu mah udah kegoda ini, lu bakalan kaya tapi godaannya bini lu, katanya. Bener, bini udah nggak bisa dibilangin segi agama, segi dunia gitu ya. Akhirnya udah tinggalin aja, ganti casing. Oh, emang kenapa bini? Ketahuan nganter laptop selingkuh bang, sama Gojek. Oke. Tapi ada hikmahnya bang, mau tahu gak? Apa? Setelah dia udah sama gue pisah ya, dia nikah ya, gue masih menduda tuh. Tahu gak, sekarang lakinya kan udah pisah, jadi deket sama gue lakinya, masa minta maaf. Ternyata lakinya cuma manfaatin doang dulu, dia Gojek ketemu di Palmera bang. Si lakinya ini iya. Gojek. Laki yang kedua ini jadi sekarang minta maaf sama gue. Awalnya gitu sih, dipanggil gue, dia udah cekcok ya. Tuh si Fitri gini kan ada sisa duit bang yang dulu hasil gue berdua bang jualan laptop ya, gue titip buat anak gue, cukup lah bang buat nyampe dia gede bang, duit maaf ya 100 juta lebih bang duit hasil jualan laptop. Bener, gue titip, akhirnya dipanggil tuh, katanya si itu tuh kok, kata lakinya. 2018 kalau 37 juta awalnya anak gue bang yang gede. Demi Allah nih mah ada kisahnya, gue gak ngelebihin, Allah ya saksi. Anak gue ngomong, ya beneran di depan tuh sebelum gue ketemu lakinya, mama 37 juta diomelin sama mbah, katanya. Gak percaya gue, pas ketemu lakinya sendiri ngomong sama mamanya, mama kandungnya mantan gue. Baru gue sempet marah, lu kurang ajar kan, duit itu buat anak-anak. Gue cuma ngambil berapa belas juta buat usaha kaos waktu itu bang. Oh kaos. Iya,
lanjut lagi usaha kaos ya kan. Nah udah ke situ akhirnya ya jadi temenan, cuman tetap aja ya gue kan jaga jarak sama mantan dia yang Dan kedua. sekarang Kalau sekarang kegiatan gue udah nikah lagi? udah nih dapat orang Rawalumbu. Oh, Kasih. deket sini dong Iya. ya, Rawalumbu ya. Alhamdulillah ketemu jodoh pas sudah diarahin sama si Ustadz sama si Akang ya, dari si Abah juga yang di Banten. Alhamdulillah katanya benerin dulu diri lu nya, bahasa Betawi mah. Benerin diri kamunya dulu, insya Allah ntar dapet jodohnya yang nurut, yang nggak minta tuntut suami dah, nggak minta lebih untuk dinafkahin ya, pokoknya udah ngerti dunia lah, sewajarnya lah gitu. Alhamdulillah. Tapi bener itu kejadian sama istri yang ini udah setahun lebih nggak pernah rewel, emang kebuktian gitu. Nah di situ mungkin perjalanannya berakhir dengan kebahagiaan dengan jodoh yang ini. Alhamdulillah ya. Sama yang istri sekarang ada anak berapa bang? Belum, jadi dia bawa anak satu. Oh dia bawa anak udah satu. SMK. Nah gua nafkain dah tuh alhamdulillah. Bapaknya masih ada, bapaknya tuh anak bapak kandungnya masih ada. Tapi ditinggal dari kecil, dari TK katanya. Bang Miko masih usaha. Usaha sekarang ya berbaliknya jadi seniman badut. Seniman? Oh, iya. Badut panggilan. Badut panggilan, ulang tahun, main sulap, MC sekarang. Yang dulu kan udah. Lah itu yang bisnis laptop sama bisnis kaos nggak diterusin? Nggak diterusin karena itu cukup lumayan kan, dananya harus. Emang ada sempat ngomong sama bini yang ini, kalau ada rezeki main laptop lagi yuk, kita ke Mangga 2 belanja, sempet gitu. Ya alhamdulillah, yang penting bahagia dulu deh bang. Bahagia dulu. Dan berarti yang udah berapa tahun sama istri yang sekarang? Setahun lebih. Baru sih. Tapi ya alhamdulillah bahagia ya, sempat menduda itu 2018 sampai kemarin 2024. Saya mau flashback ke yang di Kalijodo nih bang. Di sana itu memang lingkungannya itu gimana sih bang? Perempuan-perempuan itu apakah dia disediakan mes atau memang ada tempatnya sendiri, lapaknya sendiri buat si perempuan-perempuan itu nunggu? Jadi gini, kalau kafenya emang kalau di saat kerja ya nunggu, tapi kalau buat tempat dia nggak ada mes, ngontrak sendiri. Ya rata-rata ya saya bilang di Jelambar dan juga di Gedong Panjang. Itu sangat dikenal, kalau orang yang pada main di dunia malam pasti tahu. Itu apa kafenya? Kafe live musik? Iya, live musik gitu aja biasa. Ada tamu dengan ruangan yang nggak begitu besar di Kalijodo dulu. Masukin gang kecil kan. Udah tinggal kita milih, ada beberapa perempuan. Oh, gitu ya. Dulu harganya murah sih, 120 lah. 120 satu paling mahal Pego nawarin. Itu udah all in. Iya, ya ibaratnya senceratan. Oh, tapi maksudnya gini, kalau udah keluar udah lemas, udah ketahuan udah gitu udah. Berarti memang tamu ini datang cuma buat itu aja ya. Ada yang minum-minum doang ada, tapi nggak mungkin kalau minum doang mah. Tapi itu beda lagi tuh harga tuh sama minuman. Beda. Oh beda. Minuman beda, dulu ingat berapa puluh ribu ya. Dan itu memang begitu ya rata-rata ya. Jadi si pekerjanya ini lu di DP dulu tuh sama si mami itu. Iya, itu bener bang, nggak bohong. Boleh cross check lah, tanya mungkin teman-teman udah ngalamin atau abang sendiri kali udah ngalamin. Saya nggak tahu sih kalau untuk daerah sana ya. Itu begitu bang. Begitu deh. Begitu, dia selalu diikatnya seperti itu. Nah kalau misalnya nih, ini umpama gitu ya, si pekerjanya ini udah mau berhenti nih, tapi dia nggak punya uang buat tebus, itu gimana? Nggak bisa. Tetap harus di situ terus. Kalau misalnya dia kabur diam-diam? Ada timnya bang. Oh, ada timnya. Ada timnya, maminya, ada anak buahnya. Oh, bisa bang, tuh cewek walaupun perempuan juga. Ngeri. Keras, yang nggak bayar aja di sana habis bang, kadang dicemplungin, kadang ngambang di kali. Gila ya. Bener bang. Itu benar-benar daerah mafia. Iya, iya. Wow, perputaran duitnya di situ. Emang benar-benar kejam lah. Kalau masuk ke situ orang baru mah, maaf ya, keder dah. Bahasa Betawinya mah bahasa. Ngeri lah ya. Kitanya mah ngeri dah. Kalau yang baru masuk mah, hawanya beda bang. Beda hawanya. Beda. Di situ benar-benar harus mental udah berani. Walaupun kita tamu juga, kitanya udah harus mental di situ, karena
maaf ya kejadian ribut, tapi udah biasa bang. Di situ tuh memang banyak ya bang kafe-kafenya ya? Banyak lah. Banyak ya? Itu kan berapa ratus meter itu lingkup satu petakan rumah-rumah bersusun begitu, rumah tingkat. Tapi memang, Jadi mainnya di atas, itunya buat terima tamu di bawah. tapi memang levelnya level menengah ke bawah. Iya, jarang yang bos-bos ke situ. Masih muda-muda atau gimana sih bang cewek? Enggak ada yang juga. Cuman kalau di Kalijodo sih lebih banyak muda. Banyak yang muda. Iya, kalau di Royal STW kita nyebut. Royal STW. Iya, karena murah ya, cepet ke bawah. Nih, Di Royal ya, cepet ke bawah. Iya. Anjir. cepet ke bawah. Iya, di zaman itu gua bukan yang ngarang ya. Gokil. Nggak ngeliat ngarang kan. Cepet ke bawah. Cepet ke bawah. Gila. Kalau Kalijodo pego. Sehari bisa berapa tamu dia? Gue udah pernah nanya nih ya, masih W dan D itu ya. 6, 6. 7, Oke. paling banyak 10 Anjir. semalaman. Karena target. Oh dia ditarget juga. Iya, 5 paling dikit. Kalau 5 aja udah minim katanya pendapatannya. Harusnya di atas itu. Apalagi lo kalau cuma dapat 1, berarti nggak dapat apa-apa. Ya, bisa seumur hidup di situ nggak keluar-keluar. Tapi Bang Miko bisa pacaran sama pekerjanya. Iya Itu lah. bebas ya, dibebasin. Banyak bang, banyak. Oh banyak. Bukan gua doang. Artinya orang luar juga bisa masuk nih. Lo kalau Iya. kenal perempuan ini, oke pertama lo misalnya jajan ya, terus besoknya lo pacaran sama dia nih. Itu boleh. Iya, kenal boleh emang apa? Oh, Nggak masalah buat cowok-cowokannya. Ya kadang juga ada yang udah punya cowok terus punya cowok lagi, akhirnya cowoknya berantem, dianya mau bebas aja tuh perempuan bodo amat. Cowok gue berantem gitu, ada bang. Nyata itu di Kalijodo. Mungkin ntar yang komen di sini ada kali yang nyaut pasti bener bilangnya. Bener kalau udah main di situ. Atau ada bilang, itu Bang Miko tuh. Tapi gue sih jujur ya lebih baik di luar bandelnya. Di kampung gitu-gitu doang. Walaupun ada jejaknya di kampung ya berantem udah biasa lah ya. NKB gitu kan gitu. Tapi mobilitasnya Bang Miko masih ke sana sekarang. Maksudnya ke sehari-hari. Oh iya, nyokap kan ada di sana di kampung. Masih di sana. Adik gua alhamdulillah nih bang, dari pelajaran gua tuh bang, gua tobat. Adik gua bertato juga bang. Tapi dia lulus SMK. Oke. Sekarang kerjaannya supervisor di Bir Bintang bang. Oke. Adik gua Di pabriknya. pabrik. Oke. Dia Yang di juga mana? Yang di Tambun apa yang di mana pabriknya? dia kemarin sih sempat di Bekasi. Oh yang di sini sih. Iya. Pinggir Kalimalang. Sempat di Bekasi dia. Nah adik gua tatoan tapi alhamdulillah bang. Nah dia juga udah tahu gua, makanya dia takut tuh gua nasehatin dia nurut adik gua. Karena gua tahu apa, mungkin dia bilang gua tahu bandelnya lu bang gitu. Nah, yang bikin Bang Miko memutuskan buat berhenti dari kehidupan itu apa Bang? Iya pengen punya jodoh. Oh, karena pengen punya jodoh. Pengen punya jodoh. Nasibnya si Dara tadi gimana akhirnya? Lost contact bang namanya cewek gituan. Lost contact. Walaupun sempat ada tangis-tangisan, sempat ngontek gua beberapa kali, gua biarin. Oh, memang udah niat nggak mau dilanjutin lah sama Iya, Bang Miko. walaupun dia ngajakin mau buka warung lah, mau buka warteg. Kalau udah rumah tangga. Dan ya ada temen gue yang nyampe nikah bang, dibawa keluar. Karena dia bisa ngejamin tuh perempuannya. Bener ada. Nyampe punya anak. Tapi gue nggak lihat lagi. Sempat kedengeran di inbox ya. FB temen gue itu yang narik si cewek dari Kalijodo itu. Atau NKB. Masuk tuh dia teman gue itu yang udah berjuang ngeluarin tuh bininya. Berarti kalau memang lo mau berhenti ataupun lo mau tobat ya lo harus keluar dari situ. Keluar. Boleh tanya bang, boleh cross check di kapuk, boleh tes nyampe sekarang. Nggak ngomong bohong gua. Kalau mau jadi orang sehat, mau hidup enak, lo harus keluar dari kapuk. Lo cabut deh. Kalau enggak masih begitu. Termasuk ponakan gua nih yang bapaknya meninggal. Udah gue bilangin bang, bapak lu meninggal gara-gara ini, lu laguan. Dia mah dipegang bang di jalanan, keluar dari nggak jauh dari jembatan Ambon, disergap langsung. Kenapa? Karena hutang. Bawa bebek sih. Oke. Padahal udah gue bilangin jangan pernah main di luar. Kalau mau aja pakai aja. Main cantik maksudnya. Ya
Ya gue tobatnya gitu bang, karena mau punya jodoh. Alhamdulillah punya anak 2 lelaki. Nah, ditambah ini dari bawaan bini yang sekarang lelaki juga. Gue nggak mau nyontoin, tapi gue udah tahu tentang yang ada di dunia ini, udah gue jelajakin semua maksudnya gitu. Jadi gue paham bang, orang-orang yang muka-muka pemakai gue hafal banget. Iya, ketahuan lah ya pasti ya. Dan ini saya salut sih ya Bang Miko kan, karena memang tuh kehidupan tuh dari kecil lah ya. Iya. Sampai Bang Miko dewasa, terus sekarang nih biasanya gini Bang. Kalau orang yang pengen berhenti cuma tapi dia niatnya nggak kuat gitu, itu kadang-kadang sugesti tuh yang bikin dia berubah lagi tuh. Iya. Tersuges lagi pikirannya, dia kepikiran pas lagi make, itu balik lagi tuh. Itu kalau itu kan gue jaga di diri gue, jangan sampai gue kapuk lagi. Kekapuk ya, cuman saya lo doang mau nyokap udah. Betul. Nggak boleh, nggak lama-lama bang, gue nggak pernah, paling lama 30 menit dikapuk. Cuman nengokin nyokap aja gitu. Iya, kalau gue lama di situ, gue ngomong sama bini yang ini, kalau gue balik lagi ke kapuk mah cepet bang, beneran cepet, silakan dah. Cepet apa maksudnya? Cepet nular, jadi pemakai, jadi ya itu manusia kriminal. Ngeri juga ya. Iya, zona merah bang kalau di Cengkareng tuh, gue taunya kemarin pas bikin SKCK aja. Zona merah kan di kapuk, udah kayak Les Vegas katanya. Iya gila sih. Tapi ini kan setahu gue nih bang, itu udah ditutup, tapi masih. Enak aja ditutup. Yang di mana? Kalijodo. Masih di Kolong ada. Masih kalau ke situ mah. Cuman yang STW jarang ketemu yang cakep. Oh, udah. Ya gue dengar sih larinya ke Royal bang. Royal ya lebih terkoordinir ya. Nah, kalau enggak ya ke, maaf ya, seperti pijat-pijat plus spa gitu ya. Spa gitu. Okay, ya. Ada. Ya termasuk kan dulu pernah ke spa juga, gue sering gitu. Tapi Bang Miko pernah nggak kena kepatil gitu? Pernah, jujur pernah. Kencing sakit, waktu itu langsung gue buru-buru deh. Udah tahu gue gejalanya karena teman gue sendiri ngelihat gue ngeri, dia nyampe kencing keluar nanah gitu, ngejerit deh. Itu diapain obat? Disuntik, ke dokter ya? Iya, ke dokter dikasih obat. Oke. Ya ngomong sama dokternya, mungkin dokternya udah tahu, tapi gue bilangnya bininya kotor, mungkin habis men langsung belum bersih gue beri gitu. Gue pakai lagi. Ya, kata dokternya lu lagu-laguan. Iya, padahal dia udah tahu sih gue malu. Ya, gue yakin dia udah tahu dokternya. Lu nakal pasti kan gitu ya. Ya gitu dah. Alhamdulillah dah bang. Oke bang, jadi sekarang Bang Miko udah lepas semua dari dunia alam itu ya. Terus sekarang bener-bener hidup dengan pekerjaan yang normal. Iya. Di dunia badut itu bang. Dunia badut, MC, iya. talent juga. Tapi lumayan ya bang. Alhamdulillah menghidupi ya. Sampai bisa kerja sama dengan pihak terkait gitu ya. Oke, alhamdulillah. Ya, bagus sih bang, rezekinya benar. Iya. Bang Miko termasuk orang yang beruntung. Itu yang udah dibilang sama si Ustadz. Kalau lu berubah, ntar lihat perubahan ke hidup lu. Bener. Kalau lu masih makan daging mentah, bahasanya. Kata dia tuh, beberapa guru saya datengin, kalau kamu masih makan daging mentah, kamu buat makan aja susah. Bener sih, itu bener banget. Ya. Tuh penonton dengerin ya, jauhi daging mentah. Kalau mau makan daging, dimasak dulu. Iya, masak dulu, ya dibeli dulu. Beli dulu, biar jangan halal. Gratisan. Iya, meskipun lu bayar, cuma kan lu tetap aja tuh statusnya. Iya, daging mentah yang sembarangan banyak bakteri. Iya gitu bang. Iya memang itu benar-benar nyata sih ya bang. Nyata lah. Jadi kisah yang gue alami. Bang Miko ini juga mengalami ya. Lu jorok ibaratnya, lu sering makan daging mentah ya, lu bukan susah. Iya itu sih. Rezeki seret. Itu benar-benar. Bang Miko ini salah satu orang yang memang sudah merasakan dan apa ya, dari bertobatnya Bang Miko gitu. Sudah merasakan langsung nikmatnya gitu ya Bang. Iya. Gembel, pernah jadi gembel, tidur di depan warung orang, nggak bisa makan, minjem motor temen untuk nyari duit. Berarti memang semua, termasuk semua orang, anak-anak kecil, teman-teman Bang Miko juga di lingkungan itu ya memang rusak kan? Iya, ya boleh cross check lah zaman sekarang nih, boleh cek kapuk bener gak gitu. Oke.
Oke. omongan Miko ini atau si badut ini bener gak tuh di Kapuk sampai sekarang masih bang, Masih ya. tawuran anak kecil aja udah berani, anak kecil lainnya wah luar biasa lah itu. Masih emang ngeri ya dunia itu ya. Iya. NKB ini meskipun kita lihat di berita ya ada yang apa ke gap atau ditangkap bertonton, nah itu bullshit tuh. Bullshit, Bener bullshit. gue tahu karena ya mungkin itu ya udah ngalamin jadi nggak mungkin habis tuntas. Iya. Satu nyanyi, yang lain nyanyi kuat-kuatan ini aja udah pangkat. Ya gitu karena gue udah ngerasain, cuman bisa ngingetin ke semua orang ya kalau bisa jauhin dah, jangan deketin NKB itu. Ya. Jangan deketin juga dunia malam dah. Ya. Habis duit mau rumahnya 40 lantai enggak? Iya, ya benar. Ya Habis. lu mau sampai kapan? Tapi meskipun begitu juga setiap orang pasti ada masa-masanya sih bang. Masa-masanya dia sudah mulai jenuh, dia mulai capek, dia pengen berubah, itu sih pasti ada ya. Ada, hijrah ada. Cuma kalau memang lo udah ngerasa capek jenuh ya disegerakan lah dan jangan balik lagi. Betul. Dan insya Allah berkah. Insya Allah berkah benar. Iya. Yang sudah ya. Jadi Bang Miko ini salah satu contoh orang ataupun makhluk yang dimaafkan sama Allah. Iya, yang dikasih kesempatan. Kasih kesempatan. Dan teman-teman juga begitu. Betul ya. Iya, yang stop, yang keluar dari Kapuk, insya Allah gue udah cek sendiri lewat WA. Bersyukur pada beruntung hidupnya punya keluarga yang harmonis, punya anak bini yang bahagia, malah bisa kebeli rumah walaupun kredit ya mereka tuh. Iya. Keluar dari Kapuk. Artinya ada jalannya lah. Iya. Ya, rezekinya tuh ada jalannya. Lu mau punya apa, Allah kasih jalan. Iya, orang dia ngomong sendiri kok. Sama gue kalau nggak keluar dari Kapuk mah masih jadi sampah. Iya. Nggak terasa nih hampir 1 jam nih kalau kita ngobrol-ngobrol terus mungkin nggak cukup sampai pagi waktunya. Iya, siap. Karena banyak pengalaman ya Bang Miko ya. Sampai di sini Bang Miko, sebelum kita tutup podcastnya, Bang Miko mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, silakan. Ya, untuk teman-teman atau masyarakat yang ada di Jabodetabek ya khususnya atau di mana aja di Indonesia, jauhi NKB. Jangan coba-coba dekati dunia malam karena dunia malam akan menyengsarakan hidup kalian ya. Oke, terima kasih Bang Miko ya. Sama-sama Bang. Saya harapkan juga semoga bantu doa juga sih. Semoga Bang Miko dikasih kemudahan. Amin, kedepannya, amin, amin. Dikasih kelancaran rezekinya. Bang. Amin. Ya Bang Miko, sukses terus buat Siap, Bang Miko. sama-sama Bang. Buat teman-teman yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47000 683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Miko, terima kasih Bang. Sampai jumpa.